bukan tindakan kekerasannya supaya tidak terjadi berulang. Kalau kita kan Buddhis ya, sosialisasi di wihara itu penting. Jangan berpikir oh itu KDRT nggak ada urusannya dengan. Semangat pagi, Mbak Suli, terima kasih sudah kembali datang ke Light of Wisdom. Ya, semangat pagi juga. Terima kasih sudah diundang. Bu, kita mungkin diskusi singkat atau diskusi yang tergantung bisa menjabarkan tentang hubungan pria dan wanita. Mungkin tidak ada patriarki, tradisi Chinese ataupun yang sedang berkembang atau marah bahwa hubungan ini pria dan wanita banyak yang tidak sehat. Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya hubungan yang tidak sehat yang sedang tidak baik-baik saja itu bukan terjadi antara laki-laki dengan perempuan, bahkan antara laki-laki dengan laki-laki, antara sesama anggota keluarga. Tetapi yang ingin diangkat sekarang ini adalah mengenai hubungan yang tidak baik-baik saja antara laki-laki dengan perempuan ya. Terutama tradisi yang berlaku, kita keturunan Tionghoa, ada keturunan Jawa, ada beberapa keturunan itu masih banyak berlaku hukum patriarki, lebih mengutamakan ya laki-laki kayaknya lebih powerful dibanding dengan perempuan. Jadi perempuan itu harus mengikuti laki-laki walaupun kadang-kadang bisa membuat tidak nyaman, bahkan mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, bahkan ada yang sampai jiwanya melayang. Ada, bahkan masa pacaran pun sekarang sering terjadi itu. Belum nikah loh, masih dalam masa pacaran, itu sudah sangat, ya sudah, yang kelihatan itu hanya sedikit, tapi yang tidak terlihat itu jauh lebih banyak. Biasanya kalau pacaran, ya contohnya saya ada kan mencoba membahagiakan pasangan, apalagi kalau pacaran itu biasa TPD itu persoalan sampai bisa ada kekerasan seperti yang Ibu maksudkan. Oh, kekerasan pada masa pacaran itu namanya dating violence ya. Kekerasan pada masa pacaran belum menjadi suami istri. Ini jauh lebih sukar dideteksi karena dilakukan oleh orang yang menyayangi, orang yang dekat. Kekerasan yang sukar dideteksi itu dilakukan oleh orang yang dekat, orang yang merasa sayang dengan kita. Karena dia menganggap itu bentuk kasih sayang. Semakin saya cemburu, semakin saya cemburui, berarti saya semakin sayang dong. Dan kadang-kadang yang diberi itu kebanggaan. Oh, dia masih cemburu sama saya, berarti saya sayang. Bahkan ada yang membanggakan. Korban itu banyak, ada yang membanggakan, dia mengalami kekerasan, bahwa dia seakan-akan tuh menjadi milik berharga dari pasangannya sampai segitu protektifnya gitu. Jadi itu nggak ada yang melakukan kekerasan atau yang korbannya bangga. Ada jadi kebodohan. Ya, seperti, contoh salah satu ya seperti ini. Masa pacaran sudah melakukan kekerasan, sampai kekerasan fisik. Ini kejadian ya, kekerasan fisik di mobil, sampai ke tempat parkir. Dari tempat parkir berusaha untuk masuk ke dalam mall. Dan anehnya, ketika di mall, si korban ini ketemu dengan satpam, security. Artinya dia berpikiran dong, ini saya secure nih berada dengan orang ini. Dia kan satu keamanan, saya aman berada dengan orang ini. Dia mengadukan bahwa saya diperlakukan seperti ini loh oleh pacar saya. Tapi apa yang terjadi? Bahkan satpam itu berpikirannya diskriminatif sekali. Dia, apa yang dilakukan oleh satpam itu mengatakan, ini perempuan lagi tantrum. Biasa lagi tantrum, ajak tenang aja dulu. Berarti dia menganggap perempuan itu yang mengalami kekerasan
itu dia tidak mengalami kekerasan, dia lagi cengeng, makhluk itu lagi cengeng gitu. Padahal dia mengalami kekerasan. Seharusnya dia udah ngomong seperti itu, dia harusnya secure dong. Iya kan? Nah, inilah kejadian respon masyarakat yang seharusnya melindungi malah ikut berpikir diskriminatif. Oh, oke. Tapi mungkin bukan berpikir kalau point of view saya mungkin sebenarnya bisa salah ya. Apakah karena wanita dianggap yang lemah sehingga ketika dia menangis dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Seperti itu mungkin. Orang yang menangis lemah gitu kan ya. Ya, Ada nggak laki-laki yang menangis? ada. Ada nggak laki-laki yang lemah? Ada juga loh. Ada. Ada nggak perempuan yang kuat? Ada. Nah itu mungkin kan jadinya pandangan masyarakat secara umum gitu. Itu karena menganggap perempuan itu lemah. Ya. Karena dia menganggap itu lemah, jadi sepertinya tidak berharga. Dan dipukulin itu biasa. Mengalami kekerasan itu biasa. Ini terjadi karena bisa terjadi karena dia mencontoh mama papanya sering melakukan kekerasan, Ya. menyelesaikan masalah dengan kekerasan, menyelesaikan masalah dengan tinju. Jadi dia berpikir mama saya aja biasa kok ditinju oleh papa saya. Ya, ya. Jadi saya seperti ini biasa dong. Dan si laki-laki berpikir, saya tidak perlu kompromi dengan pasangan hidup saya. Karena dia perempuan, saya bisa maksa dia. Saya bisa menganggap dia, menyuruh dia bertindak sesuai dengan kelakuan, dengan kemauan saya. Tidak mau misalnya pakai kekerasan. Jadi dia mewajarkan kekerasan kan? Ingat loh, pasangan itu kita nikah itu tidak mencari orang yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Jadi mengenai kekerasan ini memang kebanyakan kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Ada nggak perempuan melakukan kekerasan terhadap laki-laki? Sepertinya ada, karena ada ikatan yang mungkin ya Bu. Istri, ibu pernah dengar ikatan suami takut istri. Sebenarnya ini memang kekerasan itu terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga ini bisa terjadi antara suami istri saling baku pukul, verbal. Kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya suami istri, setiap anggota keluarga yang tinggal dalam rumah itu. Ya. Nah, kekerasan yang sering kita lihat itu kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki, orang yang kuat ingin memukul orang yang lemah, dianggap lemah, dia tidak perlu pakai alat bantu. Tapi orang lemah ingin memukul orang yang lebih kuat, saya berpikir, saya nggak kuat nih lawan dia, saya perlu alat bantu. Ada nggak laki-laki yang dibalok, dipukul pakai kursi, pakai ada. Tapi kok nggak bersuara ya? Ah, cemen lu, dipukul perempuan, malu-maluin aja. Akhirnya nggak ngadu kan? Ya. Nggak bersuara kan, diam-diam saja. Sedikit kasusnya Bu. Mungkin juga banyak ya, tapi kita nggak tahu ya. Memang yang muncul di permukaan itu sedikit. Nah, itulah makanya kekerasan itu, kekerasan setiap anggota keluarga itu bukan terjadi hanya pada saat sekarang. Apa yang kita lakukan ini menjadi contoh untuk generasi berikutnya loh. Benar. Karena dia bikin itu budaya loh. Ya. Mama papa saya seperti itu. Nah, kalau kita nggak, Salah kalau dilakukan. iya, itu suatu kebiasaan kan. Ya itu bahaya itu sebenarnya seperti itu. Nah, untuk mencegah atau supaya tidak terjadi hubungan yang saling mendominasi pria dan wanita dan pria ini bagaimana? Ada kata kuncinya seperti apa? Kata kuncinya gini, ini antara saya bicara antara setiap anggota keluarga dulu ya. Setiap anggota keluarga tuh tidak semua anggota keluarga mempunyai pendapat yang sama. Pasti ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan siapa yang ngalah biasanya? Yang diharapkan ngalah siapa? Yang paling berkuasa. Yang ngalah. Yang paling berkuasa diharapkan ngalah. Ya, biasanya sih. Oh. Enggak kan udah kecil disuruh ngalah, apa yang kecil disuruh ngalah. Siapa yang paling berkuasa tapi kecil maksudnya? Bukan, kan kalau yang berkuasa kan harusnya yang paling besar yang diharapkan mengalah.
Oh gitu. Ya, kalau yang kecil udah kecil disuruh mengalah kan udah susah, karena otomatis dia pasti akan disuruh kalah. Kalau yang kecil ya, umumnya. Umumnya. Ya, Setiap sebenarnya gini loh, perkawinan itu pertemuan dua orang yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda, ya, mempunyai tingkatan ekonomi berbeda, mempunyai pendidikan yang berbeda. Jadi menyatukan dua orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda ini perlu waktu. ya, Waktu itu tidak cukup pada masa pacaran. Karena masa pacaran kan melihatnya waktu baik-baik saja, waktu tenang-tenang saja. Ketika bersatu dalam satu rumah, maka akan timbullah perbedaan-perbedaan itu semakin terlihat jelas. Nah, bagaimana caranya bisa menyatukan atau minimal meminimalisir perbedaan itu yang perlu waktu. ya. Kalau tidak bisa memanage ini, akan terjadi pertengkaran. Nah, pertengkaran ini pun kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara yang tanda kutip cantik lah ya, win-win solution, itu akan menjadi permasalahan baru. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah gitu loh. Nah, ini yang sering terjadi berlarut-larut dari tahun ke tahun, Harusnya, karena harusnya orang dari apa ya, kalau pacaran apa namanya? Apa ring? Engagement ring, wedding ring, harusnya anniversary ring. Ya, Kalau tidak bisa malah jadi suffering, ya benar. bukan golden anniversary ring ya. Nah, ini kelihatannya gampang, tapi setelah mengalami bertahun-tahun, saya pun bukan saya ya, banyak pasangan yang baru mengetahui sebenarnya pasangan hidup saya tuh ini loh gitu. Bukan pada masa waktu engagement ring, bukan waktu wedding ring. Setelah berlalu beberapa tahun baru tahu, baru bisa saling memahami. Ya. Tapi tadi saya dengar kata kuncinya Ibu bilang kan ya, kata mengalah. Nah, apakah mengalah ini bisa jadi satu solusi mengatasi hal-hal yang di awal kita diskusikan hari ini? Dalam pikiran Bapak, siapa yang disuruh mengalah ya? Nah, tidak tahu apakah dengan mengalah kita melihat situasinya gitu. Apakah dengan mengalah ini akan bisa menjadi satu solusi? Begini, Misalnya tadi yang dominan tadi kan, yang dominan ini mempunyai sifat untuk mengalah misalkan. dalam budaya kita orang Tionghoa, Ya. itu kebanyakan yang disuruh mengalah banyakan perempuan. Boleh, tapi dalam artian mengalah ini untuk apa? Bukan berarti mengalah saya mengalah, diam karena takut, Ya. ada hubungannya dengan ketergantungan ekonomi mungkin ya. Ya. Karena takut hubungan dengan finansial, status sosial, takut kehilangan keluarga, atau karena cuek, udah biarinlah berlalu gitu. Kalau biarin berlalu, tapi perbedaan yang tidak terselesaikan dan harus mengalah ini didiamkan terus-menerus, lama-lama bisa jadi bom waktu. Oh, oke. Yang baik itu mengalah dalam artian saya memahami dia ketika dia marah. Saya memahami emosi dia pada saat dia marah. Saya memahami situasi karena kalau saya menentang atau saya melawan, ini bukan saat yang tepat. Dalam artian mengalah untuk memahami dan menyelesaikannya pada saat yang tepat. Cari waktu yang tepat untuk dibicarakan. Itu mengalah yang baik. Ya. Jadi yang mengalah itu sebenarnya bukan hanya istri terhadap suami atau sebaliknya. Orang tua terhadap anak, suami istri terhadap orang tuanya juga. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dengan orang tua kita, itu akan menjadi contoh buat keturunan kita bagaimana dia akan menyelesaikan masalah nanti dengan kita. Jadi mengalah itu dalam artian memahami situasi, mungkin dia dalam keadaan capek, lelah, sehingga terumbar emosinya, atau mungkin orang yang
ingin mengeluarkan pendapat dalam keadaan emosi. Ya, kita mendengarkan. Mendengarkan tuh nggak gampang memang. Menjadi pendengar tuh bukan hanya butuh kuping, butuh tenaga, butuh hati. Orang yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan emosi, dalam keadaan stres, itu didengarkan. Mendengarkan sudah mengangkat sebagian dari penderitaannya. Belum kita ngomong, kita hanya mendengarkan. Tapi mendengarkan itu tentu dengan cara yang baik, dengan mimik yang baik, dengan bahasa tubuh yang baik. Kalau kita mendengarkan dengan bahasa tubuh yang tidak baik, malah membuat orang yang ingin bercerita menjadi emosi, kita jadi korban nantinya. Iya, Memang karena mendengarkan orang kita tersenyumnya dikira mengejek. Mengejek. Nah, itu butuh latihan. Padahal kita latihannya sebagai awal kita suara. Oh iya, hanya mendengarkan. Tapi tersenyum kan. Tersenyum terus gitu ya. Terus ditanya diem aja gitu ya. Iya. Nah, itu lama-lama ada bogem nanti. Bogem mentah. Benar-benar ya. Jadi mengalah ini harus dengan makna memahami ya. Bukan Memahami. mengalah, oh biarin aja lu ntar tunggu, ntar gue balas nih. Nah itu artinya kan bom waktu tadi. Bom waktu. Baik benar. Dan untuk yang mengalah memahami ini nggak harus cowok atau ceweknya, dua-duanya berarti ya. Harus dua-duanya, kan sebenarnya yang punya masalah, Ya. yang punya keinginan, karena keinginan dia tidak terpenuhi, dia emosi. Akhirnya si cewek harus mengalah. Yang punya keinginan, punya emosi, Yang punya bukan hanya laki aja, bukan hanya perempuan aja, Ya. bukan ayah saja, anak juga begitu. Iya kan? Ya. Jadi setiap anggota keluarga ya harus bisa saling memahami. Ngomongnya sih gampang, tapi ya yang pertama itu belajar mendengarkan dulu deh. Kalau orang ngomong, apalagi orang itu dalam keadaan emosi, kita dengarkan. Kadang orang yang punya emosi didengarkan saja, tidak perlu dijawab, dia udah lega kok. Ya. Dari cerita tadimu saya teringat dengan satu suta. Saya lupa nama pali sutanya, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu terlahir dari yang disayangi. Yang intinya bahwa ketika kita menyayangi seseorang, tentu kita mengharapkan kebahagiaan, tapi ternyata yang didapat itu biasanya penderitaan. Kenapa? Tadi seperti cerita ibu bahwa untuk merasa bangga ketika disakiti, karena artinya pasangannya punya rasa cemburu, punya rasa cinta. Nah, itu yang diceritakan dalam suta juga seperti itu, bahwa ternyata bahwa kalau kita salah memahami, itu akan mendapatkan hasil yang terbalik, bahwa yang terlahir dari yang disayangi bukan kebahagiaan, tapi bisa penderitaan. Setuju? Ya, nah ini Setuju. kata-kata Buddha. Tapi Iya. nanti saya akan coba cari nama sutanya, kita akan lampirkan di akhir diskusi kita, Bu. Ya, Ya. setuju. Nah, ada yang lain, Bu? Apakah dari yang mengalah untuk memahami ini bisa akibat atau manfaatnya bisa seperti apa, Bu? Oh, kalau kita hanya mengalah saja Ya. tanpa memahami, itu dampaknya berat loh. Banyak orang yang dalam tanda kutip stres ya. Stres bukan berarti gila ya. Depresi, Depresi tertekan. tertekan. Banyak orang yang depresi karena sering disuruh mengalah Disuruh mengalah oleh pasangannya atau oleh kondisi. orang lain, Oh, atau saya harus mengalah terus. Lama-lama orang ini depresi, itu terganggu dengan kesehatan jiwanya. Akhirnya kalau dalam setiap anggota keluarga, karena dia stres, terganggu, stresnya bukan berarti stres gila ya, ya. depresi, sifat ketidaksukaan itu akan timbul, itu akan mengganggu hubungan antar keluarga. Selain mengganggu hubungan antar keluarga, mengganggu juga penilaian dia terhadap dirinya sendiri. Itu yang bahaya. Kenapa banyak orang sukses? Bukan banyak ya, beberapa yang mengejutkan sekali itu, orang ini sukses loh, sekolahnya bagus, apa tiba-tiba dia bunuh diri. Orang tidak tahu kan apa yang terjadi. Mungkin saja karena dia keseringan ngalah, dia tidak bisa mengeluarkan pendapatnya, tidak ada orang mau mendengar pendapatnya, karena kamu sudah mengalah, sudah itu aja.
Kamu mengikuti permintaan orang lain ya. bertindaklah sesuai dengan keinginan saya. Ya. Saya punya uang. Kamu tuh anak saya. Kamu sekolahlah sesuai dengan keinginan saya. Jadi apa yang dia lakukan, dia berpikir bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Nah, depresi seperti ini suka dideteksi loh. Ini kayak batu es berarti. Benar. Gunung es, bukan batu es. Seperti- Batu es cepat lumer. Seperti gunung es yang tidak terlihat Ya, di bawahnya. di bawahnya. Ini akan menumpuk, satu saat akan menjadi bom waktu yang tidak kita sangka-sangka. Ya, Ini berawal kan dari persoalan sepele sebenarnya. benar. Karena dia tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Tidak ada yang mau Ya. mendengarkan. Dan ini juga konteksnya mengalah gitu padahal ya. Karena mengalah Dia itu mengalah tapi kurang tepat caranya. caranya kurang tepat. Benar. Tapi kalau manfaat dengan mengalah tapi yang memahami, untuk memahami, Manfaat mengalah untuk memahami itu banyak manfaatnya buat diri kita loh. ya, Saya mendengarkan orang berbicara, saya belajar mendengar. Deep listening. Hmm. Ketika saya belajar mendengarkan orang, saya bisa memahami orang ini berbicara begini karena dia punya perasaan tidak nyaman. Saya belajar dong bisa memahami orang lain, situasi. Saya memahami, menempatkan diri saya sebagai dia. Orang yang bisa menempatkan posisi saya di posisi dia, orang lain, itu lebih bisa bertutur kata lebih baik, berpikir lebih positif. Itu untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain, dia bisa membantu orang lain, bisa memahami orang lain. Dia bisa membantu bukan dalam hal bentuk finansial ya, bisa membantu mendekati, mengajaknya berbicara. Jadi mengalah dan memahami orang lain itu banyak manfaatnya. Dan satu lagi, kalau kita bisa memahami orang, mengalah dengan cara memahami, kita berpikir introspeksi juga untuk diri kita. Dia yang benar apa saya yang benar? Kalau saya merasa saya salah, jangan takut untuk minta maaf. Karena orang yang minta maaf itu jauh lebih terhormat daripada orang yang dimintai maaf. Iya kan? Ya, benar. Jangan kita ada orang minta maaf sama saya. Wah, tuh kan dia minta maaf sama saya lebih terhormat. Salah. Orang yang minta maaf duluan itu orang yang lebih terhormat. Dia lebih memahami Situasi, kondisi pada saat itu. pada saat itu. Nah, setelah memahami, setelah disuruh ngalah itu, cari waktu yang tepat untuk membicarakannya. Cari waktu yang tepat. Walaupun sudah suami istri, kita perlu loh berdua, kita perlu me time kan? Nanti kalau berdua perlu out time berdua, biarpun cuma ke depan gandengan beli sate doang. Apalagi udah tua kan? Ya, itu perlu juga. Nanti kita bisa bicarakan, Pak, saya sebenarnya nggak nyaman loh ketika tadi Papa bicara seperti ini, karena saya berpendapat seperti ini, tapi Papa udah keburu emosi. Nah, Papanya kan juga bilang, oh iya tadi saya emosi karena saya capek, maaf ya. Gitu. Nah itu bukan, kalau ibu cerita tadi itu pria gampang mengucapkan kata maaf. Kalau pria melakukan satu kesalahan, maafnya langsung. Tapi kalau, mohon maaf nih Bu, kalau wanita, correct me if I'm wrong Bu. Hati-hati saya mengucapkan ya. Untuk mengucapkan menuju maaf ini muter-muter dulu, tapi apakah nyampe belum tentu. Ini kan yang beredar di meme media sosial. Menurut ibu gimana tuh Bu? Apakah sulit bagi wanita mengucapkan kata maaf? Ini berdasarkan yang beredar di media sosial. Ya kan yang Bukan dari saya. Yang bikin meme juga kan diskriminatif gender juga, nggak semua lah seperti itu. Banyak itu kan cuman joke aja. Banyak perempuan, laki-laki juga yang merasa sudah memahami, merasa dirinya bersalah. Saya salah rupanya tadi ya. Ya maaf Pak, tadi rupanya saya salah. Saya kira Papa mau tutup pintu, katanya Papa belum tutup pintu, gitu kan? Jadi bukan karena tergantung laki atau perempuannya, tergantung kematangan jiwanya lah, tergantung passion di dalam dirinya. Ya, kita bicara di sini tentu kematangan ya. Kematangan emosi. Kematangan emosi itu perlu gitu. Ya. Nah, tapi kalau untuk apakah dengan mengalah memahami ini akan dapat menjaga hubungan mereka yang pada
masa pacaran hingga berkeluarga, dan mungkin bisa tadi sampai ke anniversary ring. Sangat loh ya. Karena mencari pasangan itu tuh, kita mendapat pasangan itu tuh jangan mencari yang sempurna, nggak mungkin ketemu. Ya, Kal- kalau cari yang sempurna kayak yang satu pria masuk ke satu toko disuruh cari yang apa yang paling dia inginkan. Ketika masuk pertama dia berpikir bahwa ada yang lebih bagus di lantai 2. Ketika dia naik lantai 2, Iya. mungkin lantai 3. Tapi pas sampai lantai 4 ternyata yang dia pikir ada lebih lanjut ternyata pintu keluar kan, nggak boleh balik lagi. Dan dia tidak pernah menemukan yang sempurna itu ya. Betul. Jangan mencari yang sempurna. Kalau dia sempurna, dia tidak akan memilih saya. Ya, Dia akan memilih orang lain yang lebih sempurna. ya. Justru karena dua-duanya tidak ada yang sempurna, mari kita bersama-sama merajut masa depan yang lebih baik. Jadi jangan mengharapkan yang ini udah sempurna loh saya gitu. Padahal mungkin dia berpikir, oh ini yang terbaik yang terbaik buat saya pada saat ini. Ya. Belum tentu kan besok-besok. Iya kan? Mencari pasangan tuh memang nggak mudah ya. Nggak mudah, memang susah-susah gampang gitu. Makanya sekarang banyak orang yang lebih baik, tidak usah punya pasangan deh, tidak usah punya anak lah. Karena dia takut dengan problematika yang sering dia dengar. Karena yang didengar yang salah sih. Karena dalam satu keluarga kan bukan hanya yang jelek-jelek, tapi ada yang bagus-bagus tentang kebahagiaan kan banyak. Tapi kan nggak diungkapkan. Ya, itu dia. Yang berteriak itu justru orang yang susah. Ya, Kalau dia senang mah dia diem aja. ya. Benar-benar. Dari hal yang mengalah dengan memahami sehingga dapat bisa membawa kebahagiaan bagi dalam hubungan. Menurut Ibu apalagi selain dari yang mengalah untuk memahami, supaya jangan sampai yang mendengarkan tuh, oh kalau gitu untuk menjaga hubungan saya mengalah aja. Kan konteks itu salah kan Bu ya, kurang tepat, bukan salah, tapi mengalah untuk memahami, untuk menjaga hubungan. Apakah kalau sampai ada violence atau kekerasan, ini tetap harus dijalani? Kekerasannya harus dijalanin. Bukan mengalah untuk memahami. Nah, tapi ternyata yang dialami itu kekerasan. Kan memahami, oh ya mungkin lagi emosi, ya udah nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Ini kalau hal seperti dampaknya bagaimana? Oh, kalau mengalami kekerasan, korban kekerasan, jangan memahami dong. Nah, artinya harus Mencari pertolongan. melaporkan. Mencari pertolongan, bukan memahami. Kalau memahami, 5 kali memahami babak belur. Nah, ini kan yang supaya yang mendengarkan kita tuh untuk memastikan memahami ini kalau sampai mengalami sesuatu yang tidak mengenakan secara psikis maupun fisik, artinya tadi mencari pertolongan gue. Dalam hal memahami ini, yang saya maksud adalah memahami ketika berdebat, ketika perbedaan pendapat. Ya. Tapi kalau dalam mengalami kekerasan, kita tidak perlu memahami, harus cari pertolongan. Oke. Karena perdebatan ini, karena perbedaan pendapat ini adalah asal muasal dari kekerasan, Oke. tindakan kekerasan. Korban tindakan kekerasan itu bukan harus memahami, harus cari pertolongan. Harus cari pertolongan, harus dibicarakan, cari orang yang bisa menengahinya. Kalau biasanya umat-umat, ya kalau kita umat wihara ya cari ke pandita, cari ke rohaniwan untuk mencari solusi, bukan untuk saling mengadukan. Makanya pandita, rohaniwan harus ditatar juga tentang Konseling. konseling dan tentang kesetaraan gender terutama. Kalau kesetaraan gendernya nggak ngerti, dia masih budaya patriarkat, ya pulanglah kau. Oh, mama saya aja dulu babak belur, ternyata punya anak lagi. Itu kan repot yang memberikan konselingnya seperti itu ya. Harus cari pertolongan, jangan takut untuk mencari pertolongan. Mengadukan apa yang dialami, korban mengadukan apa yang dialami, jangan takut kehilangan suaminya, kehilangan pasangan hidupnya. Bukan pasangan hidupnya yang dihilangkan, bukan. Tindakan kekerasannya supaya tidak terjadi berulang. Kalau misalnya mengalami KDRT,
lalu mengganti pasangan, mengalami lagi. Berapa banyak harus ganti pasangan? Kenapa harus ganti-ganti? Ya udah itu aja. Kita perbaiki hubungannya. Yang dihilangkan bukan pasangan hidupnya, bukan pelakunya, tetapi KDRT-nya. Karena dengan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, berarti kita menghentikan penciptaan monster-monster baru. Saya katakan monster ya, karena sekarang udah serem ya. Ada orang yang bisa cemburu terhadap pasangan hidupnya, anaknya dibekep. Ya. Kita bekep ayam aja takut ya. Ini anak sendiri kan. Nah itu bukan monster. Bukan hanya hubungan pada saat ini aja, generasi berikutnya pun. Nah nanti akan menjadi contoh untuk generasi berikutnya. Jadi kalau korban kekerasan jangan takut untuk menyatakan saya mengalami kekerasan. Jangan bangga, aduh saya ditinju nih sama suami saya. Loh kok ditinju? Iya masih cemburu sama saya, masih cinta sama saya. Wah itu salah itu. Salah, janganlah seperti itu maksudnya. Dan sekarang kekerasan bukan hanya dalam rumah tangga, yang paling sering sekarang udah adalah dating violence. Kekerasan pada masa pacaran, belum kawin loh, baru pacaran sudah seperti itu. Apalagi tinggal satu rumah nanti, lebih bahaya lagi. Ini menarik sih memang Bu ya. Ada banyak kasus yang justru tidak terangkat di masyarakat, terutama dari yang tadi. Kalau sampai mengalami sudah kekerasan baik secara verbal sama fisik, ini kan sudah harus melaporkan gitu ya. Bukan berarti kata mengalah ini sebagai kata kunci untuk menjaga hubungan. Yang mungkin berpikir yang banyak kalau yang saya pernah dengar dan nonton kan biasanya lah patriarki tentang wanita supaya menjaga kehormatan rumah tangga, status sosial, anak kan biasa suka diingatkan, ingat anak, ini suami biarin aja nggak apa-apa seperti ini. Nah sebetulnya itu kan cara yang kurang tepat ya. Dan kita harus, tadi saya setuju dengan Ibu katakan, memotong rantai yang dapat menciptakan tanda kutip monster-monster berikutnya ya. Karena kan anak ini akan dapat mengulang apa yang dilihat, apa yang pernah dialami. Kalau kekerasan terhadap perempuan, itu perempuan lebih mengalah ketika dihadapkan dengan anaknya sakit panas loh. Demi anak mau nggak mau dia pulang kan? Berakhir nggak masalahnya? Enggak. Bisa lebih hebat kalau dia pulang. Kamu kurang ajar, sudah berani pergi dari rumah ini. Lebih hebat kan? Bargaining apa gitu untuk perempuan? Bargaining untuk perempuan yang mengalami KDRT untuk balik lagi biasanya anak selalu urusannya. Nah itu dia makanya kan mengalah itu demi anak jadi dijadikan sebagai apa ya istilahnya kayak bargaining udah ya, untuk pulang sandera. Seperti itu sering terjadi. Nah maka itu saya bilang ini terjadi terus menerus, berulang-ulang terus. Apa dong yang harus kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah coba kita mulai dari dalam keluarga kita sendiri dulu. Terus sosialisasi kalau kita kan Buddhis ya, sosialisasi di wihara itu penting. Jangan berpikir oh itu KDRT nggak ada urusannya dengan Buddha Dharma. Buddha Dharma mengajarkan cinta kasih, selalu baik. Itu jangan ngomong tabu, jangan diungkapkan. Salah itu justru. Saya pernah malah mendengar bahwa ketika ada dating violence yang pernah saya dengar, pihak wanita ini justru seorang aktivis wihara, dan dia mengatakan kepada orang terdekatnya bahwa dia sedang menyelesaikan karma buruk. Ini versi Buddhis Bu. Korban drama ini, korban drama. Saya menyelesaikan, saya membayar hutang karma saya. Iya. Sekarang saya tanya, Pak, Bapak kalau di jalanan ada mobil ngebut, Bapak minggir nggak? Minggir. Loh,
Di tengah jalan aja, kalau memang ketabrakan itu sedang menyelesaikan bayar utang karma. Ya, Kenapa minggir? otomatis. Langsung lompat. Iya. Kenapa? Kan kalau misalnya nggak ketabrak, artinya dia ngerem mendadak. Karma buruk belum berbuah. Karma buruk belum berbuah. Kalau kena, karma buruk berbuah. Iya. Kita membayar karma, menjalani karma. Kita sedang menanam juga kan? Benar. Kita sedang menanam juga buat kita, buat generasi berikutnya kan? Jadi jangan mengatakan, saya sering tuh ya, ibu-ibu biarinlah, saya menjalankan karma saya membayar hutang karma saya. Boleh kalau kamu mau sabar menghadapinya seperti itu. Ya. Tapi kamu harus menanam lagi dong, Ya. menanam lagi yang lebih baik. Nah makanya saya tadi perumpamaan, kalau ada mobil kira-kira ngebut di jalanan, lompat ke pinggir apa enggak? Ya, benar. Nanti kalau kita sosialisasi di wihara, kita bawa contoh ini. Nah tadi saya belum selesai. Ya. Untuk mencegah KDRT ini, kita bisa sosialisasi dari keluarga, dari wihara, dari sekolah, dan mensosialisasikannya pada pandita hubungannya KDRT ini, kekerasan ini dalam agama Buddha, itu sangat paling sesuai. Seperti Kenapa? apa tuh? Agama Buddha tidak gender diskriminatif loh. Ya. Tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Itu justru paling gampang untuk mensosialisasikan. Jangan mengatakan bahwa perempuan itu harus tunduk dengan laki-laki karena perempuan terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Yang kiri lagi katanya. Oh, Nah, pernah nggak di ronsen? pernah. Pernah, tulang rusuknya kurang satu nggak yang kiri? Udah utuh. Utuh. Oh bukan diambil buat istrinya. Jadi bakso loh. Nah, Bakso rusuk. ini ayat-ayat agama itu ada yang diskriminatif Ya. dan tidak bisa diubah. Tapi dalam Buddhis kan enggak. Makanya tadi persoalan mengalah itu dikatakan perempuan harus mengalah kepada laki-laki karena bagaimanapun juga dia adalah kepala keluarga, Prianya. yang prianya, Ya. dan perempuan adalah makhluk kedua. Dalam Buddhis nggak ada seperti itu. Ya. Justru kita lebih mudah untuk mensosialisasikan seperti itu. Kalau bisa mensosialisasikannya dari tingkatan remaja supaya dia bisa menghindar, dia berhak, anak-anak remaja boleh dibilangin, dia berhak menempatkan dirinya pada zona nyaman yang dia rasa nyaman. Dia rasa lingkungan itu tidak nyaman, temannya tidak nyaman, dia berhak untuk keluar. Jangan karena saya tidak enak, saya ingin membuat teman saya menjadi senang, saya tetap berada di zona yang tidak nyaman. Hal seperti inilah yang sering terjadi, sehingga terjadi kekerasan pada masa pacaran. Saya berhak menempatkan diri saya pada zona yang nyaman. Saya jangan jadi people pleaser. Jangan saya menjadi membahagiakan orang lain, tapi menyakiti diri saya. Ya. Itu yang harus disosialisasikan dari remaja-remaja, sehingga dia bisa menempatkan dirinya pada zona yang nyaman dari remaja. Setuju. Sosialisasi ini penting, dan saya minta kalau bisa para rohaniwan, para pandita pun harus ikut mengenai sosialisasi, bukan sosialisasi KDRT, sosialisasi KDRT, penghapusan. Bisa. Ya, karena nanti para korban itu akan mencari para rohaniwan untuk berkonsultasi kan. Tapi kalau pikirannya masih diskriminatif, masih patriarki, ya sama juga keluar dari lubang ini masuk lubang berikutnya. Hanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Bukan pegadaian. Baik Bu, ini cukup menarik sih. Jadi kata mengalah ini kita juga harus memahami, karena dari proses mengalah dengan memahami kita bisa seperti awal kita suara yang artinya mendengarkan mereka yang menderita kan. Tujuannya kan ke sana ya. Bukan mengalah ini kita supaya sebagai si penderita, sebagai objek kan ya. Justru bagaimana ketika mengalah kita sebagai subjek ya. Kuncinya di sana kan Bu. Nah, untuk sebagai closing statement Bu, apa yang Ibu Meta Suri bisa sampaikan dari diskusi kita? Closing statement saya, jangan mewajarkan kekerasan.
Jangan mewajarkan kekerasan, baik hubungan antara teman, hubungan antara kekasih, hubungan antar anggota keluarga. Kalau sudah mewajarkan kekerasan, mencari penyelesaian dengan kekerasan pula. Jadi menyelesaikan masalah dengan kekerasan, menyelesaikan masalah dengan masalah, bukan berakhir masalahnya, semakin berkembang, semakin hebat. Intinya, jangan mewajarkan kekerasan. Kalau memang salah, kita katakan salah. Kita juga harus introspeksi. Kalau kita salah, kita harus mengakui bahwa ini salah loh. Tidak boleh saya lakukan lagi. Jadi, intinya jangan mewajarkan kekerasan. Karena kekerasan itu bukan solusi. Bukan solusi. Problema baru itu. Walaupun orang tua sekalipun kepada anaknya. Ya. Ya, semoga yang mendengarkan kita dapat memahaminya juga, Bu. Karena biasanya orang bukan hanya hubungan pria wanita, tapi justru orang tua ini yang mengandalkan posisi sebagai orang tua. Sehingga, karena merasa powerful. Membenarkan kekerasan itu dalam rumah tangga. Ya. Baik. Ada lagi, Bu? Tambahannya. Ini karena sangat bagus sekali. Jangan mewajarkan kekerasan. Tambahan saya untuk para orang tua, Ya, karena saya orang tua juga. miris melihat kejadian para muda-mudi yang sekolahnya tinggi, sebenarnya sekolahnya untuk tingkat pendidikan tinggi. Orang tua jangan merasa saya sudah menyekolahkan kamu dengan biaya yang tinggi, sekolah kamu. Itu membuat dia depresi. Jadi jangan mengandalkan powerful yang kita punya. Kita kuat sebagai orang tua. Kita kuat sebagai orang tua, powerful dari sisi status, dari sisi finansial, tapi bukan berarti kita bisa mengekang anak. Itu terhadap anak. Terhadap orang tua kita, ini sekarang banyak kejadian suami istri karena merasa finansialnya lebih bagus, merasa lebih powerful, melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Itu sering kejadian. Bisa kualat, Bu. Itu hanya kualat, bukan mualat ya. Ya. Kualat. Nah, ini yang sering kita lupakan sebagai suami istri. Karena kita sudah capek cari uang, menghidupi keluarga, sering kita abaikan hal-hal sekecil seperti itu yang lama-lama menumpuk dan menjadi suatu kebiasaan yang dicontoh oleh anak kita. Baik, benar sekali, Bu. Seperti yang cerita suami istri yang memberikan makan orang tuanya dengan mangkuk kayu karena dengan alasan supaya mangkuk keramiknya tidak pecah, dan kemudian anaknya melihat itu, kemudian menyediakan untuk orang tuanya dengan mangkuk kayu juga. Dan ketika ditanya kenapa, karena dia mencontoh dari papa mamanya, dan akhirnya mereka sadar itu happy ending story-nya kan seperti itu. Betul. Ya. Ada orang tua sekarang yang berpendapat saya mau jadi anjingnya aja. Kenapa? Suami istri ini lebih perhatian kepada anjingnya, sakit dibawa ke dokter, dikasih rumah baru, dikasih jalan-jalan ke mall, dibanding dengan orang tuanya. Jadi jangan heran ada orang tua yang ingin saya mau jadi anjingnya aja daripada jadi orang tuanya. Ini cukup miris sekali sih, kalau yang seperti Menyedihkan. itu. Ya. Semoga yang mendengarkan kita ataupun yang menonton podcast kita ini kembali introspeksi ya. Tadi yang pertama yang tentang mengalah untuk memahami, yang kedua melihat kondisi keluarga supaya keluarga ini lebih sehat lagi, baik hubungan suami istri, ayah dan anak, atau orang tua dengan anak, dan orang tua dengan orang tuanya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga di kesempatan lain kita bisa membahas lebih detail lagi karena sebetulnya banyak pertanyaan, tapi sayang waktunya tidak cukup. Semoga di kesempatan lain Ibu Metasuri bersedia diundang kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.